Pemirsa apa kabar? Saya Liru Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 29 November. Sejumlah penyakit saluran pernapasan merebak di Tiongkok baru-baru ini. Banyak orang khawatir pandemi akan merambat ke Taiwan. CDC mengatakan di Taiwan jumlah kasus flu telah menurun selama 7 minggu berturut-turut. Sementara wabah mikroplasma pneumonia di rumah sakit hanyalah tingkat rendah. Tidak meningkat sebanyak di Tiongkok. Sebaliknya, tercatatnya 22 kasus paratifus lokal adalah rekor tertinggi pada periode yang sama dalam 10 tahun terakhir. Kebanyakan karena mengonsumsi seafood mentah. CDC mengeluarkan peringatan 22 kasus paratifus positif untuk tahun ini, tertinggi untuk periode yang sama dalam 10 tahun terakhir. Sebagian kasus berhubungan dengan konsumsi tiram panggang, tiram, dan sashimi mentah. Mayoritas terjadi di pelabuhan dan restoran. Di antaranya seorang pria berusia 50-an tahun dari wilayah utara menderita diare saat dirawat di rumah sakit karena kanker. Lewat pemeriksaan, ia terdiagnosis menderita paratifus. Sumber penularannya masih dalam penyelidikan. Seiring penyakit saluran pernafasan di Tiongkok, banyak yang khawatir apakah situasi yang sama terjadi di Taiwan. CDC menyatakan jumlah pasien yang berobat akibat kasus flu telah menurun selama 7 minggu berturut-turut. Wabah mikroplasma pneumonia di rumah sakit hanyalah tingkat rendah, kurang dari 1%. Namun kewaspadaan di bandara dan pelabuhan akan diperketat. 我们就还是以加强机场港口的戒备。以及就是提醒往来人员注意打疫苗跟个人防护为主要的防治措施。 CDC menekankan jika ada sumber infeksi yang tidak jelas atau jika terdeteksi patogen dengan tingkat keparahan tidak biasa atau kondisi klinisnya meningkat, pihaknya akan mengambil langkah pencegahan lebih lanjut. Kasus pertama flu burung H5N1 di Taiwan sejak memasuki musim dingin tahun ini dilaporkan di sebuah peternakan ayam petelur di Desa Kukeng, Kabupaten Yunlin. Sebanyak 15.400 ekor ayam dan 35.000 telur telah dimusnahkan kemarin lusa. Petugas karantina sibuk membasmi ayam dan telur di sebuah peternakan ayam di Desa Kukeng, Kabupaten Yunlin. Pengusaha berinisiatif melaporkan adanya kelainan ayam ternaknya dan hasil tes mengonfirmasikan terserang flu burung H5N1. Ini adalah kasus pertama di Taiwan sejak memasuki musim dingin tahun ini. 15.400 ekor ayam dan 35.000 telur pada peternakan yang terinfeksi telah dimusnahkan pada tanggal 27. Kementerian Pertanian mengatakan kuota ayam potong impor akan ditingkatkan dari 260.000 menjadi 330.000 ekor untuk menghadapi wabah flu burung. Dan jika mengalami krisis telur, akan mengimpor telur dari Australia untuk memenuhi kebutuhan. Menurut survei Bank SDM tahun ini, bonus akhir tahun untuk tahun depan rata-rata adalah 1,08 bulan gaji, terendah dalam 10 tahun. Namun gaji rata-rata mencapai $694.000, tertinggi dalam 8 tahun. Ada 47,5% perusahaan memprediksi kenaikan gaji tahun depan mencapai 3,2%, yakni bertambah $1.431 per bulan. 5 industri teratas dengan gaji tahunan rata-rata tertinggi tahun ini semuanya merupakan industri teknologi. Industri semikonduktor dengan gaji tahunan rata-rata $1.022.000 dan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5,4%. Namun melesunya perekonomian ditambah dengan inflasi dan krisis tenaga kerja telah mempersulit operasional perusahaan. Perusahaan memperkirakan bonus rata-rata akhir tahun ini sebesar 1,08 bulan gaji, terendah dalam 10 tahun terakhir. 企业对于明年年终的发放，会比过往几年还要来得少，甚至比去年少0.23个月。 Bonus akhir tahun telah menyusut ke rekor terendah, namun total gaji tahunan sebesar $694.000 mencatat rekor tertinggi baru dalam 8 tahun terakhir. 47,5% perusahaan memperkirakan kenaikan gaji rata-rata sebesar 3,2% pada 2024 dan kenaikan gaji bulanan sebesar $1.431, lebih rendah 4% dari kenaikan gaji tentara, pegawai negeri, dan guru pada tahun depan. 现在表态大概是3.2，我的预估大约明年的这个调薪状况。 实际调薪状况应该会落在跟今年差不多，我想大概介于2.4%到2.6%左右。 3 industri teratas yang membagikan bonus akhir tahun adalah industri keuangan sebesar 1,83 bulan, mendominasi selama 12 tahun berturut-turut, disusul industri semikonduktor 1,38 bulan, industri konstruksi 1,23 bulan. Sebaliknya industri pariwisata perhotelan dan catering 0,59 bulan, industri jasa medis 0,97 bulan, rata-rata malah kurang dari 1 bulan.
Kanker kolorektal menduduki peringkat kedua dari 10 besar penyakit kanker di Taiwan. Namun kanker kolorektal tidak ada gejala pada tahap awal dan lesi hanya bisa ditemukan melalui pemeriksaan. Ditjen Promosi Kesehatan mengimbau warga berusia di atas 50 tahun untuk melakukan tes feses gratis setiap 2 tahun sekali. Kanker kolorektal tidak ada gejala pada tahap awal dan lesi akan bisa ditemukan melalui pemeriksaan. Dari hasil penyelidikan, orang dengan hasil tes feses positif berisiko 20-30 kali lipat menderita kanker kolorektal dari orang biasa. Jika lebih dari setengah tahun tidak melakukan tes, risiko kanker akan bertambah 30%. Dan jika tidak melakukan sama sekali, angka kematian bertambah 64%. 1 dari setiap 2 orang dengan hasil feses positif menderita usus polip dan 1 dari 20 menderita kanker kolorektal. Maka warga berusia 50-74 tahun diimbau melakukan pemeriksaan feses gratis setiap 2 tahun sekali. Jika hasilnya positif, segera ke rumah sakit untuk konfirmasi lebih lanjut. Jangan melewatkan masa emas pengobatan. Demi menjaga keheningan pemukiman, Departemen Perlindungan Lingkungan Kota Taipei menjadi lembaga pertama di Taiwan yang melarang pemutaran musik melalui pengeras suara di daerah pemukiman dari pukul 10 malam hingga pukul 8 keesokan harinya. Pelanggar akan diminta melakukan perbaikan dan dapat didenda 3.000 sampai 30.000 dolar. Gang di distrik timur kota Taipei dipadati berbagai macam toko makanan dan minuman dan toko khusus. Namun kebisingan yang ditimbulkan sejumlah restoran dan bar pada larut malam mudah memengaruhi penghuni pemukiman di sekitarnya. Dari Januari hingga Oktober tahun ini ada 1.571 pengaduan tentang kebisingan pada sektor catering. 897 diantaranya terjadi di kawasan pemukiman. Oleh sebab itu, DEP merevisi peraturan yang melarang penggunaan sarana pengeras suara untuk memutar musik sejak pukul 10 hingga pukul 8 keesokan harinya. 1、2类的噪音管制区晚上10点到早上8点。禁止音乐播放致妨碍安宁的商业行为，民众可以透过1999来检举反映。 Lurah setempat menyampaikan jika ada keluhan tentang kebisingan oleh restoran dan bar, pelaku usaha biasanya akan patuh. Jika pelaku usaha melanggar aturan, mereka akan diminta melakukan perbaikan dan dapat didenda 3.000 hingga 30.000 dolar Taiwan. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.